حتى ظهر الأستاذ محمد ناصر الدين الألباني وقسم السنة هكذا قسمين: صحيح في ظنه وغير ذلك، وتعامل مع الضعيف على أنه موضوع كذب. ليس فقط أنه لا يأخذ به في الأحكام أو في الفضائل، لا، بل إنه يعتبر ويعد السنة مخالفته، وهذه مصيبة ما رأيناها في التاريخ الإسلامي. واشتغل الرجل وأجهد نفسه كثيرا على هذه الفكرة، ولاقت هذه الفكرة قبولا عند غير المتخصصين من المسلمين، حتى صار يقولون أخرجه البخاري وصححه الألباني، أخرجه مسلم وصححه الألباني. هذا كلام لا علاقة لنا له فيما نرويه. نحن نحمل دينا عن سلف صالح، وليس هناك في الأمة أي شخص يقول هذا الكلام. Kalau ada YouTuber yang mengkritik Syekh Nasiruddin Albani, selalu dibalas oleh Wahabi itu, siapa Anda mengkritik Syekh Albani? Nah, sekarang saya tampilkan bagaimana kritik ulama yang semasa, artinya sempat menjumpai. Ini baru bagian satu. Di bagian kedua nanti lebih dahsyat lagi. Jadi Syekh Ali Jum'ah itu sudah pernah berdiskusi langsung dan Syekh Albani tidak bisa menjawab. Nanti di bagian kedua. Ini bagian pertama. Ada beberapa hal yang perlu dicatat di sini. Yang pertama, ini bukan kritik saya. Ini adalah tanggapan. Kalau dalam bahasanya ini masuk kepada jaroh ya, dari Syekh Ali Jum'ah kepada Syekh Albani. Tajam sekali bahasanya di situ. Bahwasanya apa yang dilakukan Syekh Albani ini adalah sebuah musibah yang paling besar sepanjang sejarah keilmuan Islam. Ya, mungkin maksudnya itu adalah mempertegas kalau ini musibah ya. Ya, kalau kamu cari-cari ada musibah-musibah yang lain mungkin ya. Kan sudah terbiasa seperti itu. Dimana poinnya adalah Syekh Albani ini bukan hanya menolak hadis doif, tapi juga menganggap bahwa sunnah mengajarkan atau kita diajarkan kalau ikut sunnah itu yaitu menolak hadis doif. Itu luar biasa ya, musibah luar biasa. Bahkan kalau Anda simak pernyataan Syekh Ali Jum'ah itu, kalau begitu berarti membuang atau menolak nisful hadis, separuh dari hadis Nabi harus dibuang. Jadi tidak mau diamalkan dalam apapun, pokoknya kalau doif sudah doif. Itu catatan pertama ya, itu dianggap musibah paling besar. Kemudian yang kedua, ini relate sekali, bahwasanya apa yang dilakukan oleh Syekh Albani ini sangat mudah diterima oleh orang-orang yang tidak tahqiq. Orang-orang yang tidak kompeten itu gampang sekali terpengaruh dengan narasi-narasi atau pemikiran-pemikiran Syekh Albani, dan itu terbukti. Di Indonesia misalnya atau di tempat lain misalnya, ya kita lihatlah ya bagaimana, jangankan jamaahnya, ustadz-ustadznya aja ya begitu ya. Ya saya cukup bilang begitu ya, ya terserah kamu mau memaknai apa. Itu juga relate ya, sesuai sekali dengan apa yang kita saksikan. Rata-rata yang menjadi salafi wahabi itu orang-orang yang mungkin memang tidak pernah tahqiq belajar agama gitu, atau mungkin tiba-tiba kuliah, tiba-tiba jadi ustadz, tiba-tiba atau apa, atau mungkin ada juga yang tahqiq ya. Cuman kalau kita lihat kok kayaknya jarang ada santri, misalnya santri Sidogiri misalnya, atau santri Lirboyo misalnya, atau santri lah gitu yang jadi wahabi itu. Kok jarang gitu ya, saya tidak bilang tidak ada, tapi kok jarang gitu ya. Biasanya ya yang memang tidak pernah mondok, yang memang mungkin belajar agamanya ya sistem kilat, kursus atau apa gitu, tiba-tiba jadi terpengaruh dengan hal-hal semacam itu. Atau mungkin ya belajar agamanya dari ikut pengajian mingguan atau ikut pengajian bulanan atau apa, tiba-tiba terpedaya atau ikut gitu ya. Kemudian ada yang lebih dahsyat juga, bahwasanya tiba-tiba muncul narasi akhrajahul Bukhari wa sahahahu Albani. Jadi hadis-hadis yang sudah kita baca di hadis Sahih Bukhari, di hadis Sahih Muslim, di hadis-hadis Sahih Kutubus Sittah misalnya, itu mesti masih ada di situ wa sahahahu Albani. Itu luar biasa Pak ya. Jadi menjadi filter baru. Padahal hadis-hadis itu sudah difilter oleh ulama, tapi oleh Syekh Albani difilter lagi, dan ini dianggap filter paling valid sehingga selalu dipakai itu. Kamu rilis hadis apapun, kalau orang Wahabi yang merilis mesti di situ ada wa sahahahu Albani.
Apa komentar Syekh Ali Jum'ah? Itu tidak kami pakai. Kami meriwayatkan hadis dari ulama salafus soleh, ada jalur-jalurnya. Nggak tiba-tiba harus lewat jalur wasohahahu Albani. Kan kita lihat kalau kamu baca website atau apa itu, kalau situs-situs Wahabi itu mesti hadis apapun sohahahu Albani. Apa urgensinya mensohihkan Albani? Apa urgensinya Syekh Albani mensohihkan hadis itu? Sudah dibaca di kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, masih ada Sohahu Albani. Itu bukti bahwa sudah benar-benar terpengaruh dengan pemikirannya Syekh Albani. Seolah-olah yang memfilter hadis di akhir itu adalah Syekh Albani. Padahal kalau kita lihat, ada nggak ulama-ulama zaman sekarang itu yang punya label menstempel hadis itu sahih? Kayaknya nggak ada, Syekh Albani aja. Kalaupun muncul misalnya ketika mungkin ulama sekarang yang misalnya mempersoalkan kesahihan hadis, atau kita read dari awal misalnya hadis Ihya itu di tahqiq lagi, dicari lagi ya oleh ulama setelahnya, lalu dikomentari ini tidak sahih, ini doif, ini apa. Paling mentok begitu Pak, tapi tidak kepada megang stempel sohahahu. Tidak megang stempel sebagai orang yang mensohihkan. Apa pentingnya disohihkan Syekh Albani? Itu yang bagi saya itu yang paling musibah sebetulnya. Kalau sampai itu benar-benar dianggap sebagai sesuatu yang harus atau top itu. Sudah hadis ini sudah disaring benar-benar. Dan kenapa Syekh Ali Jum'ah sampai terfikir mengomentari hal seperti itu? Karena itu penting gitu. Kita sudah diajak tidak mengerti hierarki ilmu ini bagaimana. Tidak mengerti bagaimana hadis itu dirilis. Tiba-tiba orang belakangan entah berantah punya stempel sohahahu. Ini bukan saya yang mengkritik Pak, saya cuma bumbuin aja. Toh itu menjadi materi yang disampaikan oleh Syekh Ali Jum'ah ketika bicara tentang Syekh Albani. Itu kenyataannya, tidak boleh dibantah. Dan itu efek dari apa? Efek dari orang-orang tidak kompeten terpengaruh dengan pemikirannya. Itu narasinya Syekh Ali Jum'ah. Dan ini gampang diterima oleh orang yang tidak kompeten, sehingga apa yang terjadi? Mereka mengatakan akhrajahul Bukhari wa sahhahahu Albani. Apa-apaan itu? Sama dengan ini sudah di launching oleh Apple, ini sudah di launching oleh Samsung. Ini sudah ada ciki di situ, udah ada cek kualitinya di situ, udah keluar. Tiba-tiba ada entah siapa, ini Samsung asli, ini iPhone asli. Lah bapak siapa? Gitu, kira-kira begitu. Kalau Syekh Ali Jum'ah itu versi roastingnya ya kira-kira begitu ya. Ya kami tidak mau tahu bapak mau sohihkan mau enggak, apalagi prinsipnya ini bahaya sekali. Prinsipnya adalah hadis cuma dua, sahih enggak sahih. Yang dipakai yang sahih saja, dan itu jalurnya Syekh Albani. Pokoknya kalau enggak sahih kata Syekh Albani sudah buang. Itu Pak, itu maksudnya yang disebut dengan musibah ya. Bahkan nanti di bagian kedua akan saya rilis bagaimana cerita dari Syekh Ali Jum'ah ini ketika munadharah dengan Syekh Albani. Syekh Albani itu mengklaim saya ini didukung oleh 5 orang Islam. Siapa itu? Syekh Albani, Imam Bukhari, Imam Muslim, terus Abu Bakar Ibnu Arabi, terus Ibnu Hazm, terus ada satu lagi. Ya langsung Pak dibantah di depan mukanya langsung. Nah itu kita di bagian kedua ya. Jadi kalau kamu mendengar ustadz kamu dikritik, nggak usah heran. Syekh kamu dikritik, ya nggak usah heran. Emang aneh-aneh, gimana lagi ya. Allahumma hadina ada sabi